Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu mar'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, merawat hadis, kemudian menyebarkannya. Allah jadikan wajahnya berseri-seri karena banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Pagi ini hadis nomor ke-9. Imam Nawawi menuliskan, wa rawaina fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah qala adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun, sedang berlomba-lomba orang-orang yang menyendiri, al-mufarrid. Para sahabat bertanya, siapa yang sedang berlomba-lomba itu ya Rasulullah? Siapa al-mufarridun itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Orang-orang yang sedang berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah orang-orang yang sedang berzikir dan orang-orang yang banyak berzikir, baik laki-laki maupun perempuan. Imam Nawawi kemudian melanjutkan, wa'lam anna hadhil ayat al-karimata mimma yanbaghi ayyahtamma bi ma'rifatiha sahibu hadzal kitab wa qad ikhtulifa fi dzalika. Qala al-Imam Abul Hasan al-Wahidi qala Ibnu Abbas al-murad yadhkuruna fi adbari sholawat. Nah, ini penjelasan begini. Tadi kan Rasulullah bilang ada orang-orang yang sedang berlomba-lomba dalam kebaikan, oleh Rasulullah disebut al-mufarridun. Sahabat bertanya, siapa al-mufarridun itu ya Rasulullah? Al-mufarridun adalah al-dzakirun, orang-orang yang sedang berzikir, orang-orang yang banyak berzikir. Nah, nanti pada hadis berikutnya akan dijelaskan siapa orang-orang yang banyak berzikir itu. Banyak orang-orang yang banyak berzikir adalah orang-orang yang mau bangun malam kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, atau orang-orang yang bangun malam kemudian membangunkan keluarganya lalu sama-sama sholat. Itu masuk kategori orang yang banyak berzikir. Nah, tetapi di sini Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya menjelaskan bahwa untuk bisa disebut orang-orang yang ingat kepada Allah al-Dzakir, itu ada standar minimal, istilahnya begitulah. Apa? Nah, menurut sebagian ulama standar minimal seseorang bisa disebut al-Dzakirun itu pertama, kalau seseorang sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara baik dan benar, kemudian terus menerus tidak putuslah, maka orang tersebut itu bisa dikatakan orang-orang ahli zikir al-dzakirun. Ingat, sholat 5 waktu baik dan benar tanpa bolong nih. Yang pertama itu step pertama. Step kedua, menurut ulama mengatakan kalau ada orang melaksanakan sholat 5 waktu plus wiridan, isinya zikir setelah sholat 5 waktu, maka barulah dia bisa dikatakan al-dzakirun. Itu kan biasa tuh kalau habis sholat 5 waktu ada aurat-aurat tertentu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau oleh para ulama.
Misalnya itu yang selalu dikerjakan oleh saya khususnya nih, itu saya mendawamkan istilahnya setelah sholat fardu membaca ayat kursi. Kenapa? Karena ada satu hadis yang mengatakan barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Ingat, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Artinya apa? Seandainya nih kita habis sholat fardu, kemudian membaca ayat kursi lalu meninggal, maka penghalang ini nggak ada lagi, jadi langsung set, otomatis kita masuk surga. Kenapa? Karena kita tadi setelah sholat membaca ayat kursi. Misalnya itu dia mendawamkan setelah sholat fardu wirid. Nah, kembali lagi, jadi kalau orang yang sholat fardunya 5 waktu rutin, udah setelah sholat fardu dia melaksanakan wiridan atau zikir-zikir pada sholat, insya Allah dia masuk kategori az-zakiruna, yaitu orang-orang yang sedang berlomba dalam kebaikan. Batas minimal ketiga mengatakan bahwa seseorang bisa dikatakan az-zakirun atau az-zakirat itu minimal dia melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian wiridan setelah sholat 5 waktu, satu lagi membaca zikir-zikir di waktu pagi dan juga sore. Nah, mengenai zikir di waktu pagi dan sore ini masyhur ada yang disebut istilah al-maksurat, zikir pagi, zikir siang, sehingga kalau di masjid-masjid kampung saya dulu itu wiridan setelah sholat subuh dengan wiridan setelah sholat maghrib atau sholat asar itu biasanya lebih panjang. Kenapa? Itu jadi ngiras-ngiras istilahnya, sekali perbuatan 2 keutamaan diperoleh. Perbuatan 1 zikir ba'da sholat, yang kedua zikir di pagi hari atau di sore hari juga dapat lebih panjang. Nah, salah satu contohnya kalau kita zikir di pagi hari, misalnya itu ada istilah zikir kalau di pagi hari disunatkan membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ini kalau pagi hari ini kita membaca raditu billahi rabba 3 kali, maka dia berhak menerima ridha dari Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai sore hari. Itu dari pagi sampai sore dia diridhoi oleh Allah karena paginya membaca raditu billahi rabba 3 kali. Nah, nanti ketika masuk waktu sore dia baca lagi 3 kali raditu billah, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari sore hari sampai nanti pagi hari. Dengan kata lain, selama 24 jam itulah dia itu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selama 24 jam itulah dia masuk dalam kelompok al-zakirunallaha katsira wa zakirat. Itu contohnya. Amalan yang lain ada yang ta'awud misalnya. Kalau pagi hari kita itu disunahkan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nah, itu kalau pagi dia membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 kali, maka dari pagi sejak dia membaca itu sampai dia sore oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dijauhkan, akan dijaga dari segala mara bahaya yang mungkin menimpa orang tersebut pagi sampai sore. Nah, sorenya ketemu sore dia baca lagi 3 kali lagi,
maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi harinya. Dengan kata lain, selama 24 jam orang itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, selama 24 jam itu pula orang tersebut mendapatkan status orang-orang ahli zikir, az-zakirun katsira wadz-zakirat. Nah, kita maju selanjutnya. Jadi batas minimal selanjutnya yaitu ketika seseorang sudah melaksanakan sholat fardu 5 waktu, kemudian melaksanakan zikir ba'da sholat, kemudian dia melakukan zikir di waktu pagi hari dan sore hari, tambah lagi 4 batas minimal. Kalau dia itu keluar rumah baca doa, masuk rumah baca doa. Nah, orang-orang yang melaksanakan 4 hal tersebut, zikir di 4 waktu tersebut, maka akan masuk kategori orang az-zakirunallaha katsira wadz-zakirat, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kalau mau keluar rumah, misalnya salah satu contoh doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Apa yang terjadi ketika kita keluar rumah kemudian menatap ke langit sambil membaca doa itu tadi? 3 hal yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dia itu mendapatkan hidayah dari Allah. Minimal hidayah apa ya? Mendapatkan hidayah begitu melangkah keluar rumah dia baca doa. Sementara banyak orang-orang lain yang keluar rumah tidak membaca doa. Satu dapat hidayah baca doa, yang satu lagi tidak dapat hidayah baca doa. Itu hidayah pertama. Hidayah lainnya banyak nanti. Selama dia di luar rumah melaksanakan aktivitas ekonomi, misalnya aktivitas bisnis atau ibadah-ibadah lainnya, dia akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika keluar rumahnya dia membaca doa. Yang pertama dapat hidayah. Yang kedua apa? Yang kedua wuqiyah, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam gangguan setan, juga dari segala macam mara bahaya yang mungkin menimpa dirinya. Jadi dijaga, begitu keluar baca doa lalu dia masuk dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala selama dia berada di luar rumah. Yang ketiga apa? Kufiyah, dicukupi. Segala kebutuhan dia ketika dia berada di luar rumah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan. Misalnya lapar, kepengen apa? Ada tempat makan gampang. Kepengen apa? Ada. Itu 3. Berbeda dengan orang yang tidak baca doa, maka dia tidak akan mendapatkan 3 keutamaan itu. Dia tidak akan dalam hidayah Allah, tidak dalam perlindungan Allah, dan tidak dicukupi oleh Allah. Oleh siapa? Wallahu a'lam. Itu melihat faedah. Nah, ketika pulang, dia itu ketika pulang masuk ke rumah membaca doa, masuk ke rumah. Yang biasa saya baca ketika mau masuk rumah adalah mengucapkan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena ada keterangan yang mengatakan barang siapa yang ketika masuk rumahnya membaca Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka setan semuanya akan keluar dari rumah tersebut, bubar. Nah, kalau rumah nggak ada setannya gimana? Insya Allah berkah. Gitu. Tetapi ketika kita lupa membaca doa masuk rumah itu tadi, setan yang sedang berada di rumah nyantai, ikut serumah dengan kita, sekamar dengan kita, setempat tidur dengan kita. Ketika kita makan setan pada ikut makan gendutlah mereka. Kenapa? Karena kita ketika masuk ke rumah lupa membaca doa masuk rumah. Maka Anda akan ketika masuk ke rumah seseorang, apalagi yang pertama kali, akan merasakan apakah ini si rumah ada berkahnya atau tidak. Langsung misalnya merinding merasakan sesuatu, kan begitu. Yang keempat, selanjutnya kategori yang pertama dia dikatakan orang yang ahli zikir banyak itu apabila melaksanakan sholat fardu. Kemudian yang kedua zikir setelah sholat fardu, yang ketiga zikir di waktu pagi dan siang, yang keempat zikir atau membaca doa ketika keluar dan masuk ke rumah. Kemudian yang kelima tambahannya itu zikir kapan saja, di mana saja. Yang intinya beginilah, bahwa
kita umat Islam itu punya kewajiban selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, kapan saja, di mana saja, setiap waktu. Itu kewajiban kita. Nah, kalau belum bisa, caranya supaya meraih itu gimana? Dengan cara latihan itu tadi. Laksanakan sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu laksanakan zikir. Setelah zikir 5